Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman DR Nadif. Eh, Kali ini DR Nadif akan memberikan tips, yaitu bagaimana cara memanfaatkan tombol-tombol yang terdapat pada keyboard dengan maksimal, yang nantinya tentunya ini akan mempengaruhi kecepatan teman-teman dalam bekerja, yang pastinya dengan menggunakan atau memanfaatkan tombol-tombol pada keyboard secara maksimal, maka pekerjaan kita akan lebih gampang, lebih mudah, dan lebih cepat. Namun bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, dengan channel DR Nadif, mohon di subscribe, kemudian juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kami mendapatkan motivasi untuk membuat video-video tips dan trik tutorial untuk program-program yang lain. Dan juga teman-teman akan mendapatkan notifikasi baru tentang video-video terbaru dari channel DR Nadif ini. Nah, pada latihan kali ini saya akan memberikan beberapa tips, yaitu menggunakan keyboard, terutama adalah shortcut-shortcutnya yang akan kita bahas nanti adalah dimulai dari Ctrl A, apa saja fungsi dari Ctrl A, kemudian Ctrl B, Ctrl C, dan seterusnya. Baik, yang pertama adalah Ctrl A. Ctrl A, atau yang mungkin ya barangkali aja bisa kita singkat dengan A, karena A itu kepanjangannya adalah all, semua. Jadi fungsi dari Ctrl A ini adalah untuk memblok seluruh ketikan, teman-teman. Misalnya, contoh, teman-teman punya ketikan sebanyak 2 lembar, 2 halaman, atau 5 halaman, atau 10 halaman, atau mungkin lebih dari 100 halaman. Dengan menekan tombol Ctrl A, itu artinya teman-teman telah memblok seluruh ketikan yang terdapat di dalam file tersebut. Kalau misalnya isinya ada 10 halaman atau 11 halaman atau mungkin lebih dari 100 halaman, maka dengan menekan Ctrl A, fungsinya adalah memblok 100 halaman tersebut. Nah, caranya gampang, teman-teman. Caranya adalah tahan tombol Ctrl jangan dilepas, tahan tombol Ctrl, kemudian susul dengan menekan A. Nah, saya contohkan. Tekan Ctrl A, maka seluruh ketikan yang ada pada file ini akan diblok. Seperti yang bisa sama-sama kita lihat pada layar monitor, yaitu Ctrl A. Nah, kemudian yang kedua adalah Ctrl B. Ctrl B adalah bold. Kepanjangan dari Ctrl B adalah bold. Nah, biasanya ini digunakan untuk judul. Untuk judul, di mana biasanya judul ditebalkan atau di bold. Nah, kalau seandainya yang akan teman-teman tebalkan itu cuma terdiri dari satu kata, misalnya contoh droplet. Nah, droplet ini cuma satu kata. Kalau cuma satu kata yang akan kita tebalkan, cukup diklik saja di dalamnya. Tidak perlu diblok, klik di dalam kata ini, boleh setelah D, boleh setelah R, setelah O, atau di mana saja, asalkan di dalam kata. Kemudian tekan Ctrl B. Maka ketikan tersebut akan ditebalkan. Membatalkannya kembali, teman-teman juga bisa lakukan perintah yang sama. Kalau tadinya menebalkan dengan Ctrl B, membatalkan tebal juga dengan menekan Ctrl B. Oke, saya coba. Nah, itu fungsi dari Ctrl A dan Ctrl B atau bold. Artinya B adalah tebal. Nah, kemudian yang ketiga adalah huruf C. Huruf C atau yang akan kita gunakan adalah Ctrl C. Ctrl C fungsinya adalah untuk mengopikan atau menduplikat teks. Ya, mengopikan untuk duplikat teks. Cara mengopikan ketikan, misalnya boleh satu halaman, satu paragraf, satu kata, satu kalimat, atau berapapun ketikan yang akan teman-teman kopikan, teman-teman perlu memblok terlebih dahulu, kecuali kalau cuma satu kata. Oke. Kalau misalnya satu paragraf, berarti teman-teman harus blok satu paragraf. Kalau cuma satu kalimat, teman-teman blok satu kalimat. Kalau satu halaman, teman-teman berarti blok satu halaman.
Kalau seluruh isi ketikan, ya misalnya ada 5 lembar, seluruh isinya mau teman-teman kopikan, baik itu dalam dokumen masih berada di dokumen ini maupun pindah ke dokumen yang baru. Caranya adalah dengan dengan memblok terlebih dahulu. Khusus untuk cara-cara memblok, teman-teman bisa lihat video dari Dernadif yang video pertama kali kami buat. Itu adalah bagaimana cara-cara memblok yang lebih mudah, yang lebih gampang. Teman-teman bisa lihat di situ. Nah, oke. Selanjutnya berikut adalah langkah-langkah bagaimana cara mengopikan ketikan dengan menekan Ctrl C. Pertama yaitu blok terlebih dahulu ketikan yang akan kita kopikan, misalnya satu paragraf. Satu paragraf ini kita blok, kemudian setelah kita blok, langkah keduanya adalah tekan Ctrl C. Langkah yang keduanya adalah Ctrl C. Langkah yang ketiga, tempatkan kursornya di mana nanti kopian ini mau ditempatkan. Misalnya di bawah. Kita kasih enter biar ada jarak supaya jelas pemisahnya. Nah, jadi setelah kursornya ditempatkan di bawah atau ditempatkan pada tempat baru di mana ketikan itu nanti akan dikopikan, akan ditempatkan. Langkah yang keempatnya yaitu dengan menekan Ctrl V victory. Nah, atau paste ya. Oke. Jadi, Ctrl C yang digabung dengan Ctrl V fungsinya adalah untuk mengopikan ketikan. Sekali lagi, langkah-langkahnya adalah yang pertama di blok terlebih dahulu ketikan yang akan dikopikan, kemudian tekan Ctrl C, selanjutnya pindahkan kursornya di mana ketikan tersebut akan ditempatkan. Yang keempat adalah tekan Ctrl V victory. Oke. Nah, hasilnya teman-teman bisa lihat sekarang ketika kita sudah terdiri dari 3 paragraf, di mana paragraf yang ketiga sebagai kopian dari paragraf yang pertama isinya sama. Nah, selanjutnya adalah huruf yang keempat. Huruf yang keempat adalah Ctrl D. Ctrl D fungsinya adalah untuk menampilkan kotak dialog font. Ctrl D fungsinya adalah untuk menampilkan kotak dialog font. Nah, saya akan kasih contoh. Terlebih dahulu saya blok penyebaran corona. Saya blok judul yang akan saya format ini. Kemudian setelah diblok saya tekan Ctrl D. Nah, teman-teman bisa lihat akan muncul di layar monitornya sebuah kotak dialog yaitu berisikan tentang settingan-settingan atau pengaturan-pengaturan font. Di mana pada kotak dialog ini terdiri dari yang pertama adalah paling kiri kotak font. Font ini adalah untuk memilih jenis dari font atau jenis huruf. Yang kedua adalah font style. Font style ini adalah style dari fontnya. Apakah mau stylenya nanti tebal atau miring, atau tebal miring, atau biasa saja. Tidak tebal, tidak miring, atau yang disebut dengan regular. Nah, yang ketiga adalah size. Size ini fungsinya adalah untuk mengatur ukuran font. Mengatur ukuran font atau ukuran huruf. Nah, selanjutnya yang keempat adalah font color. Font color adalah untuk warna font atau warna huruf. Selanjutnya adalah underline style. Underline style ini adalah gaya dari garis bawah. Bisa saja nanti teman-teman pilih di sini ada words only. Kemudian ada garisnya tunggal, ada double, ada tebal, ada putus-putus dan macam-macam. Teman-teman bisa pilih jenis garis bawah di sini. Yang keenam adalah underline color. Underline color ini adalah untuk memilih warna dari garis bawah. Ini akan aktif kalau saat ini memang tidak aktif teman-teman karena kita ketikanya belum ada garis bawah. Jadi yang underline color tidak aktif karena tidak ada garis bawah. Jadi akan aktif kalau di sini sudah kita pilih. Nah, teman-teman bisa lihat pada preview di bawah, garis bawahnya sudah muncul tebal, bisa diganti warnanya di sini. Merah. Baik, yang ke-7. Yang ke-7 adalah efek. Efek dari font, efek dari huruf. Yang pertama ada strike curve, kemudian ada double strike curve, kemudian ada superscript, ada subscript, ada shadow, ada outline, ada emboss, ada engrave, kemudian ada small caps, ada all caps, dan ada hidden. Khusus untuk penjelasan dari kotak dialog font ini kita akan bahas pada tutorial yang lain teman-teman.
Karena untuk tutorial yang satu ini kita khusus membahas tentang shortcut. Nah, jadi penjelasan lebih detail tentang for ini kita bahas pada tutorial yang lain. Oke. Nah, kita ambil contoh karena ini tadi yang kita blok adalah judul, maka judul bagusnya kita tebalkan. Bold. Oke. Klik oke. Teman-teman bisa lihat perubahan pada judul. Nah, berikutnya adalah huruf yang kelima. Huruf yang kelima adalah huruf E. Huruf E ini fungsinya adalah untuk center atau mengetengahkan ketikan. Sekali lagi, huruf E fungsinya adalah center atau mengetengahkan ketikan. Dengan menempatkan kursor pada suatu baris atau pada suatu paragraf, maka kita telah memilih paragraf tersebut untuk diketengahkan, yang kemudian disusul dengan menekan Ctrl E. Saya ambil contoh judul. Judul karena hanya satu baris, yang perlu teman-teman ingat di sini adalah untuk Ctrl E, kalau yang akan diketengahkan hanya satu paragraf, teman-teman tidak perlu memblok. Yang dimaksud dengan paragraf di dalam program Microsoft Word ini adalah ketikan yang sudah diakhiri dengan enter. Jadi walaupun hanya terdiri dari satu kata, kalau di belakangnya sudah diakhiri dengan enter berarti itu sudah satu paragraf. Kalaupun cuma dua kata, tiga kata, atau satu kalimat mungkin barangkali, kalau di belakangnya sudah di enter, diakhiri dengan enter berarti itu sudah satu paragraf. Karena judulnya hanya satu baris terdiri dari dua kata dan di belakangnya diakhiri dengan enter berarti ini satu paragraf. Satu paragraf tidak perlu diblok, teman-teman. Satu paragraf tidak perlu diblok. Tapi kalau lebih dari satu paragraf harus diblok. Oke. Satu paragraf tidak perlu diblok, kita tempatkan kursor di situ, kemudian tekan Ctrl E. Nah, teman-teman bisa lihat hasil dari Ctrl E tadi, di mana judul yang kita pilih telah berada di tengah halaman. Oke. Ctrl E, kemudian yang keenam adalah Ctrl F. Nah, Ctrl F ini juga adalah fungsi yang sering dibutuhkan. F fungsinya adalah find. Find artinya adalah cari, temukan. Nah, jadi Ctrl F adalah fungsinya untuk mencari atau menemukan baik itu suatu kata, suatu kalimat yang terdapat dalam beberapa halaman. Misalnya contoh, teman-teman bikin tesis ya, tesisnya mungkin barangkali ada 100 atau 200 halaman atau mungkin lebih. Teman-teman mungkin ingat satu kata yang pernah diketik yang entah berada di halaman berapa, nggak tahu. Ya kan? Jadi teman-teman punya satu kata, teman-teman ingin mencari kata tersebut tapi nggak tahu entah di halaman berapa. Pasti susah kan? Pasti susah mencari satu kata yang berada dalam 100 halaman. Susahnya minta ampun. Nah, untuk mencari kata tersebut, teman-teman bisa menggunakan Ctrl F. Caranya adalah tekan Ctrl F, kursornya terserah berada di mana, nggak penting, yang penting dokumennya dibuka. Kemudian tekan Ctrl F. Nah, di sini ada kotak find, ada kotak dialog find and replace. Di bawahnya ada tab find, ada replace, ada go to. Nah, dalam kotak ini ada sebuah kotak dialog isian, find word, ada find word. Di dalam find word ini teman-teman ketik apa yang mau dicari. Nah, saya mau cari kata melalui atau droplet misalnya. Droplet. Nah, oke, saya mau cari kata droplet. Kata droplet entah berada di halaman berapa kita nggak tahu. Yang penting ketik aja di dalam kolom find word. Kemudian tekan enter. Nah, otomatis Microsoft Word akan mengarahkan teman-teman ke kata tersebut. Ya, dengan yang ditandai blok. Jadi kata yang teman-teman cari akan diblok oleh Microsoft Word-nya. Kalau masih ada kata lain, tekan enter aja. Enter, nah, kata lain akan ditemukan. Jadi berapapun jumlah kata yang ada di dalam, otomatis akan ditunjukkan dan teman-teman akan diarahkan ke situ.
Itulah fungsi dari Ctrl F. Mencari kata atau kalimat yang tidak tahu entah berada di mana. Nah, kemudian setelah F ada G. Ctrl G. Ctrl G fungsinya adalah untuk go to, menuju ke suatu tempat. Go to. Nah, caranya adalah Ctrl G. Ctrl G ini ada banyak lagi pilihannya, teman-teman. Ctrl G ada banyak lagi pilihannya. Misalnya, teman-teman bisa lihat beberapa pilihan pada go to what. Ada page, ada section, ada line, ada bookmark, ada comment, ada footnote, dan masih banyak lagi ke bawah. Jadi apa yang mau dicari, mau menuju kemana, langsung pilih di situ. Contoh, teman-teman tadinya punya ketikan 100 lembar. Teman-teman ingin langsung ke halaman 50 tanpa harus scroll halamannya banyak ke bawah. Teman-teman ingin langsung ke halaman 50. Teman-teman tinggal pilih page di sini pada go to what, kemudian enter page number, disitulah dimasukkan angka 50. Gitu. Jadi pada go to what di situ dipilih page kalau ingin mencari halaman, kemudian pada enter page number, teman-teman tinggal masukkan angka mau menuju ke halaman berapa. Kemudian setelah diketik di situ angka halamannya, nomor halamannya, teman-teman tinggal tekan Ctrl Enter. Enter, maka kita akan langsung melompat ke halaman 50. Baik, kita close. FG. Kemudian yang berikutnya adalah huruf H. Huruf H fungsinya adalah untuk replace. Ctrl H fungsinya adalah untuk replace, atau yang juga kita sebut dalam istilah bahasa Indonesianya mengganti. Misalnya contoh, dalam satu dalam satu buah file yang tadinya terdiri dari satu halaman, kita nggak tahu, teman-teman, kita nggak tahu entah sudah berapa banyak kata corona kita ketik, dan entah berada di halaman berapa saja kata corona kita ketik, atau virus corona, atau virus, atau kata-kata lain, atau nama seseorang, atau nama kota. Untuk mengganti dan mencari kata sebanyak itu sebenarnya sangat mudah dan gampang, sangat gampang. Teman-teman tidak perlu mencari satu persatu, tidak perlu mengganti satu persatu kata tersebut. Hanya dengan menekan Ctrl H, maka teman-teman akan disuguhkan dengan sebuah kotak dialog replace yang terdiri dari dua entry data. Yang pertama ada find word. Nah, yang mau diganti di situ apa? Virus, misalnya. Virus. Mau diganti dengan bakteri. Ada replace with. Nah, replace with. Disitulah teman-teman ketik bakteri. Bakteri. Jadi virus kemudian bakteri. Nah, di bawahnya ada replace. Jadi kalau di sini kita enter, maka kita akan langsung diarahkan pada kata virus. Nah, kita akan langsung diarahkan pada kata virus. Kemudian kalau ingin diganti, tinggal diganti dengan replace. Nah, kemudian ada lagi diarahkan ke virus berikutnya. Namun buat apa gitu loh? Buat apa satu persatu dirubah kalau misalnya dalam satu ketikanya mungkin barangkali virus ini lebih dari satu kata, dari 100 kata, kan banyak ya, nggak perlu satu persatu. Jadi untuk merubah seluruhnya sekaligus, teman-teman tinggal tekan replace all. Replace all fungsinya adalah untuk mengganti seluruh kata yang ada yang kita ketik pada find word dengan kata yang kita ketik pada replace all, semua kata yang ada dalam satu file. Nah, Word has completed its search of the document and has made 5 replacement. Artinya, Microsoft Word telah komplit mencari atau menemukan di dalam dokumen ini dan mengganti dan membuat perubahan sebanyak 5 buah. Nah, ya. Jadi di dalam artinya kata virus di dalam dokumen ini ada sebanyak 5 buah dan semuanya udah diganti dengan kata bakteri. Oke. Jadi teman-teman nggak perlu buktikan, nggak perlu cek satu persatu, repot. Nah,
kita bisa lihat aja langsung di sini beberapa kata udah diganti. Bakteri di atasnya juga. Oke, jadi fungsi dari find adalah untuk mencari, fungsi dari go to adalah untuk menuju ke section tertentu, fungsi dari replace adalah untuk mengganti. Baik teman-teman, kita udah bahas fungsi dari shortcut pada Microsoft Word mulai dari A sampai H. Sekian dulu untuk tips kali ini. Mudah-mudahan tips ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau teman-teman suka dengan tips ini, silakan diklik, diaktifkan lonceng notifikasinya, dan klik like. Nah, bagi teman-teman yang masih ragu, yang masih kurang paham, silakan ditonton berulang-ulang kali atau komen di bawah. Tulis komen di bawah, di mana keraguannya? Insya Allah kami akan berikan penjelasan yang lebih rincinya. Dan kami sangat berharap video-video pada channel DR Nadif ini bisa sangat membantu pekerjaan teman-teman semua. Sekian, wassalam dari DR Nadif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.